Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih kabar sobat Man Kota Tegal semuanya? Tahu Pak, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan materi kali ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Bapak Ahmad Muta'aliful Ulum selaku Guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Hilda gimana, Dak? Ya, alhamdulillah baik-baik juga Pak. Alhamdulillah. Gini nih Pak, Ya. Beberapa siswa Man Kota Tegal nih punya banyak banget pertanyaan tentang seputar Ramadan kali ini yang pastinya tuh bikin mereka tuh bingung saat Ramadan kali ini. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan gimana sih tentang pahala-pahala cara kita tetap produktif di bulan Ramadan kali ini ya? Kalau masalah bicara produktif atau tidak produktif itu terkait dengan keniatan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kan kalau laki-laki kan mereka tanpa ada kendala, misalkan kayak kalau perempuan kan ada haid gitu kan, sehingga itu akan sedikit menghambat amal-amalan yang umumnya orang itu sering dikerjakan, kayak misalkan baca Quran, kemudian sholat jamaah, tarawih dan sebagainya. Nah, biar produktif, maka kembali lagi kepada niatan kita itu untuk menyambut betapa pentingnya bulan suci Ramadan, kayak gitu. Nah, misal di bulan Ramadan nih ya kan wanita memang punya halangannya sendiri. Nah, kadang tuh wanita-wanita ini tuh suka mikir gimana sih, kan kita kan beberapa madhab kan ada yang bilang bahwa wanita yang sedang berhalangan tuh nggak boleh baca Quran, tapi beberapa madhab yang lain kan juga memperbolehkan. Nah, itu menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Selama kita punya pegangan, maka kita boleh saja ambil salah satunya. Yang penting kita yakin terhadap mazhab yang kita ikuti. Mau baca ya silakan baca, mau enggak ya silakan enggak. Tapi untuk yang haid itu kan amalan-amalannya itu bisa berupa hal-hal lain selain kayak tadi ya. Misalkan zikir itu sudah bernilai luar biasa meskipun hanya sekedar zikir tanpa sholat gitu. Tapi bahkan kalau orang haid, perempuan haid meninggalkan sholat, itu pun bisa berdampak pahala. Kenapa? Karena kan ketika orang haid itu kan haram melakukan sholat kan. Sedangkan haram itu kan pengertiannya ketika dikerjakan dapat dosa, ketika ditinggalkan dapat pahala. Jadi itu. Jadi enak nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Tapi dengan catatan ada di hatinya itu ada kerentek keinginan untuk melaksanakan sholat. Kalau misalkan wahid libur sholat, malah seneng, itu pahalanya nggak ada. Soalnya kan perlawanan nafsu itu nggak ada. Kayak misalkan merokok, itu di golongan kita kan makruh kan. Makruh itu berarti ketika dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Misalkan rokok ya tadi ya. Saya sebagai orang tidak perokok misalkan, atau teman-teman juga bukan perokok, bukan berarti pahalanya akan selalu mengalir karena tidak merokok gitu kan. Harus ada keadaan di mana orang itu pingin untuk merokok gitu loh. Misalkan saya nongkrong sama teman saya, teman saya ngerokok, saya enggak, ditawarin, lu ngerokok yuk, saya nolak. Nah, berarti di situ saya dapat pahala karena merokok itu makruh. Pahala meninggalkan ajakan itu gitu. Jadi sebenarnya tuh di bulan puasa ini tuh banyak banget ya Pak hal yang bisa dilakukan sangat banyak untuk tetap produktif di bulan betul. Ramadan. Oke. Jadi teman-teman sobat-sobat Man Kota Tegal banyak nih bisa kayak produktif di bulan Ramadan tuh banyak banget ya Pak. Entah itu perempuan haid atau tidak haid itu sama-sama dapat, bisa berpotensi dapat pahala yang luar biasa di bulan suci ini. Oke. Jadi gitu sobat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Ada nih sobat Man Kota Tegal tuh yang tanya, apakah dengan tidak terawih di bulan puasa ini dapat memengaruhi kualitas puasa kita? Karena banyak banget nih ya, kadang
orang puasa, tapi misal mereka mengadakan bukber atau mengadakan acara-acara lain yang menyebabkan mereka tuh menjadi ada halangan untuk melaksanakan sholat taraweh. Nah itu gimana nih Pak? Saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya taraweh sama berpuasa itu beda amalan. Artinya beda amalan itu beda waktu gitu loh. Kalau puasa kan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu puasa. Kalau taraweh itu dilakukan setelah sholat isya di malam hari. Sehingga kedua amalan itu tidak saling terkait gitu. Hanya memang waktunya sama di bulan Ramadan. Untuk itu orang yang terhalang untuk melakukan taraweh, kalau misalkan orang itu dengan sengaja atau bahkan ya menyepelekan taraweh lah, itu kan sudah jelas kerugian yang sangat besar kan. Tapi ada orang-orang yang dimana orangnya itu dia sebenarnya pengen taraweh, akan tetapi dia kehalang kewajiban lainnya. Perlu kita tahu taraweh itu kan sunnah kan. Misalkan kewajiban lainnya itu kayak mencari nafkah. Loh, di bulan suci Ramadan kan kalau malam hari itu kan orang jualan itu kan pasti rame kan, otomatis kan. Nah itu sebagai ladang bisnisnya di sana. Misalkan bapak-bapak itu kerja misalkan di pinggir alun-alun gitu kan, itu keuntungannya banyak. Kerja itu wajib, menafkahi orang tua, menafkahi anak kan atau istri. Terus kemudian tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi bisa dibandingkan wajib sama sunnah, harus dikerjakan duluan yang mana gitu kan. Itu yang tidak apa-apa ketika meninggalkan tarawih. Tapi kalau orang yang kayak tadi buber ataupun malah ke kafe, kumpul-kumpul dan seterusnya, sehingga sengaja meninggalkan tarawih, ini kan rugi. Ruginya di mana? Ya karena kita tahulah betapa amalan kita itu nanti akan dilipat gandakan pahalanya ketika dilakukan di bulan Ramadan. Kayak gitu. Jadi tidak ada keterkaitan. Kita nggak apa-apa nggak tarawih, itu tidak merusak kualitas puasa kita. Berbeda kalau misalkan kita itu melakukan hal yang nggak baik di saat kita berpuasa. Misalkan di siang hari kita berkata toksis misalkan, atau berkata-kata kotor, itu sekaligus bisa dapat mengurangi kualitas puasa yang kita jalani. Tidak hanya toksis, segala hal-hal buruk bahkan atau pacaran mungkin dan seterusnya, itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi itu ya, tidak ada keterkaitan antara taraweh dan kualitas puasa kita. Berarti kesimpulannya tuh bahwa kita tuh harus mengedepankan kewajiban dulu ya Pak. Betul. Misal memang kita berhalangan untuk taraweh, tapi misal ada kewajiban yang harus kita penuhi terlebih dahulu, kita harus mengutamakan kewajiban itu terlebih dahulu. Iya. Jadi sebenarnya taraweh ini kayak poin plusnya saat Ramadan gitu Pak. Itu door prize atau bonus ya. Kalau waktunya luang silakan dikerjakan gitu kan. Kalau misalkan ada kewajiban lain ya silakan kewajiban itu didahulukan. Tuh. Tapi bukan berarti juga ditinggalkan gitu Kak. Bukan. Kalau mungkin itu bisa dilakukan saat selesai kerja, itu bisa saja kan. Bisa sholat sendirian tarawih di rumah nggak masalah. Oke. Itu kalau orangnya nggak kelelahan gitu. Misalkan kalau kerja kan pengennya istirahat aja kan di rumah kan.